Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model ikatan, yaitu terkait teori ikatan valensi. Proses pembentukan molekul dijelaskan oleh Hitler dan Pauling melalui pendekatan teori ikatan valensi bahwa molekul itu terbentuk akibat dari gabungan antar atom-atom yang saling berinteraksi, yang mana sebagian besar dari atom tersebut masih mempertahankan karakter aslinya. Nah, lalu bagaimanakah proses terbentuknya suatu molekul? Dalam pembentukan suatu molekul, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah struktur Lewis. Di sini Lewis menggambarkan bahwa suatu atom itu digambarkan, inti atom itu ditunjukkan dari lambang unsurnya, sedangkan elektron valensinya itu digambarkan dengan titik atau silang di sekitar inti atom. Lalu dari struktur Lewis tersebut, kemudian kita bisa menggambarkan proses hibridisasinya, yang mana nanti akan menghasilkan suatu orbital hibrid, merupakan orbital yang diperoleh dari penggabungan antara dua atau lebih suatu orbital atom dari atom yang sama. Nah, orbital hibrid ini orbital yang energinya sama. Ya, kemudian orbital hibrid ini yang selanjutnya akan digunakan untuk tumpang tindih dengan atom yang berikatan. Suatu atom yang mengalami hibridisasi ini adalah atom pusat. Contohnya, misalnya CH4. Nah, CH4 di sini untuk struktur Lewisnya kita gambarkan terlebih dahulu. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Kemudian untuk atom H-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa atom C memiliki elektron valensi 4, sedangkan atom H memiliki elektron valensi 1. Maka untuk penggambaran struktur Lewisnya, pada molekul ini C adalah atom pusat. Ya, maka sesuai namanya jadi letaknya di pusat ya, di tengah. Lalu berikatan dengan 4H. Kita tuliskan terlebih dahulu elektron untuk C, kita gambarkan dengan tanda silang. Sedangkan untuk atom O, kita bedakan di sini, kita gambarkan dengan tanda titik. Ya. Nah, seperti inilah struktur Lewis dari CH4. Jadi bisa kita bulatkan seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini elektron milik H sekarang setelah berikatan. Terlihat bahwa H di sini telah memenuhi kaidah duplet, sedangkan C, ini atom C, elektron yang dimiliki oleh atom C setelah berikatan telah memenuhi kaidah oktet. Ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan lalu proses hibridisasinya harus seperti apa. Harus menyediakan berapa orbital hibrid atom C untuk berikatan dengan H. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh proses pembentukan orbital hibrid dan pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa CH4. Kita tulis terlebih dahulu konfigurasi elektron untuk atom C dan H. Baru kemudian kita menuliskan struktur Lewisnya. Struktur Lewis dari CH4 adalah seperti ini. Maka di sini terlihat jelas bahwa atom C harus menyediakan 4 orbital hibrid, yang mana masing-masing orbital hibrid ini harus menyediakan 1 elektron. Ya, karena akan digunakan untuk berikatan dengan H. Ya, jadi ini orbit harus menyediakan 4 orbital hibrid ya. Nah, sekarang kita gambarkan proses hibridisasinya. Penulisan konfigurasi elektron ini menurut Aufbau itu didasarkan pada tingkat energinya. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa 2S itu energinya lebih rendah dibandingkan 2P. Maka di sini posisinya pun di bawah ya, jadi energinya lebih rendah. Karena semakin ke atas energinya semakin tinggi. Nah, kemudian orbital P itu terdiri dari 3 orbital degenerasi. Maka kita gambarkan ada 3 garis seperti ini. Lalu kita isikan elektronnya. Pada orbital S ada 2 elektron, sedangkan pada orbital P ada 2 elektron. Kita tuliskan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini.
bahwa bahwa atom C harus menyediakan 4 orbital hibrid yang masing-masing 1 elektron. Di sini baru ada 2 orbital yang terisi 1 elektron. Artinya kurang 2. Nah, di sini ada orbital dari 2s ternyata terisi 2 elektron. Maka elektron pada orbital 2s itu mengalami promosi. Jadi dipromosikan ya, jadi dia naik ke energi yang lebih tinggi, ke tingkat energi yang lebih tinggi, ke 2p. Nah, jadi ini mengalami promosi. Nah, ketika mengalami promosi, posisinya masih sama ya. Masih pada posisi masing-masing, pada tingkat energi masing-masing. Nah, di sini ada 1 elektron, 1 dan 1 dan 1. Nah, syarat yang ada 4 ya, dengan 1 elektron tuh sudah terpenuhi nih. Namun orbital ini belum hibrid, energinya belum sama, masih pada posisi masing-masing. Maka proses selanjutnya adalah penggabungan ya, atau disebut dengan hibridisasi. Penggabungan 2 orbital atau lebih. Nah, di sini kebetulan di sini cuma 2 orbital. Nah, ketika terjadi proses penggabungan, maka artinya menghasilkan orbital hibrid dengan energi yang berbeda lagi dari 2s dan 2p. Nah, untuk menentukan posisinya, posisi energinya, kita lihat. Orbital 2s itu 1 orbital ya, sedangkan orbital 2p itu ada 3 orbital degenerasi. Nah, kalau kita gambarkan misalnya ini ya. Jadi posisi tengahnya kan di sini ya. Nah, untuk menghasilkan orbital yang baru, karena kontribusi dari orbital 2p itu ada 3 orbital degenerasi, maka energinya itu lebih mendekati ke p namun masih di bawah orbital 2p. Tetap orbital 2p lebih tinggi energinya. Ya, namun dia lebih tinggi dari 2s tapi di bawah energinya dari 2p. Nah, posisinya lebih ke atas ya. Seperti ini. Karena tadi kontribusi dari 2p lebih banyak, ada 3 sementara S hanya 1. Maka posisi letaknya di sini sekarang. Tapi ini tetap di bawah dari orbital 2p yang aslinya ya. Nah, keempat orbital ini adalah orbital hibrid sp3 ya, karena berasal dari 1s dan 3p gitu. Jadi sp3, maka ini sp3, ini sp3, ini sp3, ini sp3 ya. Akan salah jika Anda menuliskannya seperti ini, S terus P misalnya, karena ini 3. Salah ya, karena karakter asli dari orbital ini sudah berbeda, karena ini sudah hibrid, sudah bergabung. Jadi yang ini ya sp3, yang ini namanya sp3 gitu ya. Jadi namanya sudah blended jadi satu, jadi bukan lagi ini S dan ini P ya. Jadi ini keliru. Jadi seperti ini, inilah orbital hibrid yang dihasilkan dari proses hibridisasi atom C untuk berikatan dengan H. Lalu kita bubuhkan elektronnya. Nah, kemudian elektron ini yang akan berinteraksi dengan elektron dari atom H. Nah, yang warna biru ini adalah dari atom H-nya. Nah, proses tumpang tindihnya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini C ya, kemudian kita gambarkan orbitalnya, anggap seperti ini. Nah, masing-masing ini isinya 1 elektron. Artinya cuping-cuping ini adalah orbital hibrid sp3. Kemudian bertumpang tindih dengan orbital dari atom H, yaitu orbital S, yang isinya juga 1 elektron. Nah, orbital S itu kan bentuknya bulat ya. Elektronnya berpasangan yang membentuk ikatan kovalen. Ya, jadi ini yang dari atom H. Maka dari struktur garis kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi ikatan kovalen masing-masing antara C dengan H merupakan hasil interaksi dari orbital hibrid sp3 dari atom C dengan S. Ya, jadi ini juga sama sp3s, ini juga sama sp3s. Lalu bagaimana dengan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, namun ada pasangan elektron bebas di sekitar inti? Contoh berikutnya yaitu pembentukan senyawa NH3. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan terlebih dahulu struktur Lewisnya, namun kita buat dulu konfigurasi elektron.
NH3, kemudian H. Ya, di sini elektron valensi N adalah 5. Kita gambarkan elektron valensi N adalah 5. Maka di sini N ada 5 elektron dan digunakan untuk berikatan dengan 3 atom H. Artinya di sini ada satu pasang elektron bebas. Ini dari atom H. Nah, dari struktur Lewis ini terlihat bahwa pada proses hibridisasinya nanti kita harus menyediakan 4 orbital hibrid, yang mana dari 4 ini 3-nya itu terisi masing-masing 1 elektron, sementara yang satu lagi itu terisi 2 elektron, karena 2 ini adalah dari pasangan elektron bebas. Nah, inilah yang harus kita sediakan dari atom N. Ya, jadi pada proses hibridisasinya harus menghasilkan 4 orbital hibrid dengan ketentuan sebagai berikut. Sekarang kita gambarkan proses hibridisasinya. Yang mengalami hibridisasi adalah 2S dan 2P ya. 2S, 2P. S terisi 2 elektron, kemudian yang P terisi 3 elektron. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa syarat-syaratnya sudah terpenuhi nih. Ya, jadi ada 3 orbital dengan 1 elektron, kemudian 1 orbital dengan 2 elektron. Sudah terpenuhi. Namun belum hibrid karena masih masing-masing 2S dan 2P yang energinya berbeda. Ingat tadi bahwa orbital hibrid ini orbital yang energinya sama. Maka di sini terjadi proses hibridisasi langsung, jadi tanpa terjadi proses promosi. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa promosi itu bisa saja dilakukan, bisa saja tidak. Ya, jadi dilihat terlebih dahulu kondisi dari atom pusatnya, apakah perlu promosi atau tidak. Nah, pada molekul NH3, atom N, atom pusat N tidak perlu mengalami promosi, jadi langsung hibridisasi. Kalau garis tengahnya di sini ya, maka dia agak ke atas. Nah, di sini. Nah, untuk lebih mudah lagi kalau misalnya kita menggambarkan proses hibridisasi ini menggunakan kertas yang bergaris ya, jadi terlihat jelas perbedaannya. Nah, maka ini sama ya, akan membentuk orbital hibrid sp3. Jadi sama seperti hibridisasi pada CH4 ya, jadi menghasilkan orbital hibrid yang sama yaitu sp3. Lalu kita masukkan jumlah elektronnya. Nah, di sini untuk orbital yang pertama itu sudah terisi sepasang elektron, yang mana ini merupakan pasangan elektron bebas. Sedangkan yang lain ini yang kemudian digunakan untuk berinteraksi dengan elektron dari atom H. Jadi di sini atom H-nya masuk, elektron dari atom H-nya masuk. Nah, untuk penggambaran tumpang tindihnya kita gambarkan di sini. Nah, di sini untuk yang N itu kita gambarkan di sini bisa saja seperti ini juga, tapi di sini isinya adalah elektron bebas ya. Sementara yang lain ini adalah orbital hibrid yang berisi 1 elektron. Kemudian bertumpang tindih dengan orbital S dari atom H. Nah, maka tumpang tindih. Seperti itu. Sedangkan yang ini tidak. Ya, tidak mengalami tumpang tindih karena dia adalah elektron bebas. Jadi di sini tidak ada ikatan. Maka kalau kita gambarkan struktur garisnya menjadi seperti ini. Dan ini adalah elektron bebas. Jadi ikatan kovalen antara atom N dengan H ini merupakan hasil tumpang tindih dari orbital hibrid sp3s. Ya, ini juga sp3s dan ini juga sama sp3s. Ya, jadi ada kemiripan antara
pembentukan molekul CH4 dan NH3, yaitu sama-sama memiliki orbital hibrid sp3, yang artinya ikatan kovalen yang terbentuk merupakan hasil interaksi antara orbital hibrid sp3 dengan orbital s. Nah, nanti yang membedakan adalah bentuk molekulnya. Jadi, bentuk molekul CH4 dibandingkan dengan bentuk molekul NH3, meskipun sama-sama membentuk orbital hibrid sp3 dan membentuk ikatan kovalen dengan interaksi yang sama, yaitu sp3s, nanti bentuknya sedikit berbeda. Sedangkan untuk pembentukan molekul yang memiliki ikatan rangkap dibahas pada video berikutnya.